Oke. Thank you loh lu bisa datang sini ya. Karena ini bisa terjadi dengan siapapun. Benar, ya. Princess lu Yes. digituin sama orang dan lu lihat, bro, berapa lama dia udah kerja di tempat lo? Kalau kerja hampir 1 tahun, Kak. Jadi sebenarnya bukan yang baru gitu, bukan ART baru. Itu kenapa kita lumayan percaya sama dia. Kita lihat track recordnya semuanya oke, tidak pernah ada histori kasar sama anak. Orangnya juga sopan, sayang sama anak. Jadi kita kira oh ya udah aman gitu. Setelah kejadian itu mungkin flashback gitu, ada nggak sih gejala atau yang gerak-geriknya yang aneh gitu selama kerja? Sebenarnya enggak sih. Oke, makanya itu dia aku lumayan kaget itu. Jadi sangat shock sekali dan nggak percaya karena kok bisa gitu. Karena setahu aku orangnya tuh baik. Orangnya baik, orangnya telaten. Selama ini gitu. Nah tapi kita nggak tahu dari belakang kita seperti apa. Apakah gimana nggak ngerti. Tapi ketahuannya adalah ketika aku tuh ke Amerika. Nah mungkin di sana dia ngerasa oh bosnya nggak ada gitu ya kan, jadi mungkin lebih aman kalau misalnya ngelakuin tindakan kriminal atau gimana. Nah pas aku ke Amerika juga untuk memantau CCTV agak susah karena kan time difference, ada waktunya kan beda gitu. Nah mungkin dia ngerasa itu ada celah untuk dia bisa ngelakuin itu. Oke, ini kan CCTV di tempat itu bukan pertama kali dipasang gara-gara lu pergi kan? Ya. Selama ini lu nggak ada inisiatif buat ngecek CCTV dulu? Dulu ada dan aman. Gitu. Nggak ada laporan apa-apa gitu. Jadi aman dan aku taunya ketika aku udah pulang dari Amerika beberapa hari baru Mbak satu persatu mulai berani ngomong gitu. Yang kerja di rumah lu tidak hanya dia? Enggak, ada beberapa. Dan pas kejadian juga ada mertua gua gitu. Nah, innalillahi beneran? Itu, cuman dia lebih galak dari mertua gua gitu. Nah jadi mertua gua juga, aduh maksudnya gimana ya gitu. Jadi ya itu ya namanya orang tua juga, mungkin apakah takut atau gimana gitu. Dan dia berasa mungkin menguasai, dia ada di situ lebih sering gitu kan. Semena-mena ya kan. Jadi lu cek CCTV gara-gara orang rumah lu yang lain udah laporan, terus gua cross check sama mertua, dia baru bilang ini loh ternyata gini-gini. Mertua gua juga ada videonya, gua cek ternyata semuanya benar. Dan lu jalur hukum atau tidak? Nggak Kak, sorry. Masuk ke jalur hukum atau tidak? Enggak. Jadi ini juga menjadi pergumulan ya. Awalnya ketika ini terjadi, gue tuh pikirannya cuma bisa fokus sama Shen gitu. Jadi gue putuskan gue nggak bisa fokus pada dua, yaitu proses hukum dan Shen. Ya udahlah, gue fokus sama Shen, recovery Shen seperti apa, dan untuk proses hukum gue merasa biar ini juga menjadi efek jerah saja ya, biar sanksi sosial aja udah di blow up seperti ini. Kalau misalnya untuk hukuman ya biar Tuhan yang hukum aja. Sorry, lu lewat agent atau? Agent. Tanggung jawab dong agentnya harusnya? Iya, kan ada yang bertanggung jawab. Bener, agentnya sudah cari ke rumah, dia udah gak ada di rumah gitu. Oh sekarang dia nggak ada? Udah gak ada, jadi di Tegal dicariin ke rumahnya udah gak ada. Ini Jeff maaf banget. Apa sih yang dia lakukan pada saat itu, kekerasan apa yang dilakukan sama Prince? Kekerasannya salah satu dia mukul pala Shen. Ya Allah. Dan Shen ini mungkin beda dari anak umumnya mungkin bisa lapor gitu kayak. Kalau Shen itu kan dia belum bisa ngomong. Berkomunikasinya. Gitu. Jadi dan yang paling penting tuh otaknya Shen karena kan justru ada brain damage di sana kan. Jadi ketika lahir dia nggak nangis, ada kurang oksigen di sana, terus nyebabin pertumbuhannya itu agak delayed. Nah itulah yang paling kita jaga tuh. Anak yang nggak berdaya malah dilakukan dia malah seperti itu. Jadi kalau misal kita Shen jatuh atau gimana kita tuh lomba-lomba untuk nangkep palanya atau gimana. Cerebral palsy itu kan kelumpuhan otak istilahnya. Itu dia. Jadi otaknya itu benar-benar tidak bisa berfungsi maksimal. Nah, yang ada itu dijaga. Yang ada sementara itu dijaga. Dia kemplang. Iya. Salah satu seperti itu. Terus kemudian saya juga dapat laporan karena Shen ini kan susah makan. Umur berapa sih? 7 tahun. Oke terus. Jadi Shen ini agak susah makan, jadi dia mungkin emosi, dia mungkin nggak sabar. Ketika nyuapin Shen, dia tuh masukin air ke hidung Shen. Jadi dia masukin air ke hidung Shen, biar dia tuh nelan gitu. Video kelihatan dia tuh ya? Masukin air ke hidung gimana? Iya, jadi mungkin dia ngerasa, udahlah biar lo kesedak sambil nelan. Atau saya nggak ngerti lah, jalan pikirannya saya nggak ngerti. Tapi intinya dia ngelakuin hal itu. Dan 17 tahun ya usia si... Iya. Artinya 17 tahun. Ada perubahan fisik di Shen maksudnya? Jadi pas setelah ini saya mikir lagi kalau perubahan fisik lebih ke ini Kak ya. Jadi ketika kami pulang awalnya pas nyampe dari Amerika ke Indonesia, kita nyapa anak kedua Nicholas happy, ketawa, seneng. Tapi ketika kita nyapa Shen dia nangis gitu.
Dia seperti kayak mau bercerita. Nah, kayak bercerita. itu yang sekarang baru aku, oh iya ya. Kenapa saat itu belum nge? nggak sadar. Baru Kita nggak realize-nya sadar. belakangan. Iya gitu. Kita ada videonya pas biasa tuh Shane kalau ketemu aku tuh paling Happy. happy. Dia lagi terapi, lagi diikat, lagi di apapun dia paling happy. Pas ketemu itu dia kok nangis gitu. Lah, kenapa anak ini nangis? Karena anak ini paling ceria banget. Dia kalau nggak disakiti sampai sakit-sakit banget dia tuh nggak akan nangis karena udah terbiasa. Saat itu belum kepikiran apapun. Nggak kepikiran, cuman kenapa? Apakah Shane mungkin kangen atau gimana? Tapi mungkin itu teriakan dia minta tolong bahwa oke Daddy Mami udah pulang, aku udah aman Udah gitu. selamat begitu. Sorry, kita akan melihat sebuah video ketika lu meminta maaf secara langsung pada Shane. Boleh ya kita tayang? Ini dia. Iya, jadi ya merasa gagal sih aku sebagai orang tua. Bersalah. Karena emang ke Amerika kan juga untuk bawa alat untuk Shane. Jadi kalau nggak bawa alat untuk Shane kita nggak akan ke Amerika Kak, karena terlalu jauh sama anak. Jadi serba salah dilema di sini. Di satu sisi harus bawa alat karena Shane alatnya sudah kekecilan dan ini alat bantu untuk Shane bisa mandi, Shane bisa jalan, Shane bisa berdiri, activity semuanya itu Shane tuh perlu bantuan alat. Kalau nggak tuh nggak bisa gitu. Jadi karena di dunia medis yang namanya cerebral palsy itu nggak ada obatnya Kak. Ya, betul. Jadi cuma dimaksimalkan apa yang ada. Gitu. Dan kadang pun kalau misalnya anak cerebral palsy itu cenderung ada kejang. Kalau kejang kamu mulai lagi dari nol. Iya. Jadi yang tadi udah bisa jalan, kejang langsung dari nol lagi. Jadi kita sudah quote-unquote terbiasa dengan ayo nak kita mulai lagi ya. Maksudnya kita ayo awali lagi, kita semangat lagi. Terus kemudian nanti mungkin Shane kecapean, Shane kejang dari nol lagi. Jadi kita sudah terbiasa dengan itu dan pas kejadian seperti ini, ya ini menyakitkan hati sekali sih. Shane kuat karena ada mama papanya. Benar. Mama papa kuat juga karena ada Shane. Kalian adalah sumber kekuatan satu sama lain yang ini tuh jadi inspirasi mungkin buat banyak orang ya. Yang saat ini juga mengalami hal yang serupa mungkin punya titipan khusus dari Tuhan yang anak sangat spesial. Tapi tetap dengan kesabaran, tetap dengan ketulusan harus menjaga titipan dari Tuhan ini. Ini kayak andai mungkin ya, kalau saat itu saya bisa berkomunikasi dengan lancar, kenapa tinggalin aku gitu? Kenapa? Pasti Kak. Jadi. Tapi di balik itu semua juga saya juga tahu, lu jangan ngerasa gagal. Tapi gue kalau jadi lu pun ada terbesit itu. Pasti Kak. Dan ya itu jadi untuk kita nggak ke proses hukum tuh jujur tuh berat sekali. Tapi ya itu kenapa? Karena memang kita masih kita marah kan? Marah Kak. Tapi gini, yang aku rasa adalah I cannot turn back time. Jadi aku nggak bisa, karena contoh aku jeblosin dia ke penjara pun itu nggak akan bisa ngulang waktu kembali untuk aku bisa stop kejadian itu. Terus kedua juga jujur aku masih kasihan sama mbaknya. Karena umurnya baru 17 tahun. Masih muda banget. Masih muda. Kalau misalnya dia di penjara, what will happen? Ya nggak sih? Apa yang terjadi masa depannya? Jujur masih ada rasa iba, rasa kasihan gitu. Jadi saya memutuskan untuk udahlah biar nanti aku percaya namanya hukum tabur tuai, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai, biar itu saja yang Tuhan berkehendak. Oke, jadi setelah saat itu lu langsung suruh pergi mbaknya? Saya suruh pergi, yang penting saya videoin ngaku nggak, dan ternyata dia ngaku walaupun dia nggak minta maaf. Dia hanya mengaku ya saya ngelakuin kesalahan karena saya nyuapin, saya siramin Shane pakai air di hidungnya, terus kemudian dia sempat mandiin Shane, terus dia biarin Shane begitu saja sampai Shane menggigil, bibirnya biru. Jadi banyak hal yang mungkin saya nggak bisa ceritain, tapi itu terjadi di waktu yang singkat ketika kami di Amerika. Dan dia ngaku itu semuanya, yang penting saya udah ada barang bukti, dan saya pecat dia, bahkan gaji saya bayar Kak semuanya. Saya nggak tahan, karena itu hak orang, saya bayar, saya pecat, tapi saya bilang ini saya akan jadikan pelajaran, biar raise awareness bagi orang tua lain tuh tahu bahwa kejadian seperti ini tuh ada, jadi please, biar ini cukup di saya aja terjadi. Menjadi terakhir kali. Jadi untuk teman-teman semuanya mungkin lebih peka lagi, ngeliat anak, lebih cek CCTV lagi atau gimana. Lebih sensitif lagi untuk ngerasainnya. Tapi semoga kebaikan Jeff ini bisa mengubah dari karakter si Mbak yang sebelumnya mungkin akan jauh lebih baik dengan cara tidak menghukum secara dunia. Tapi biar Tuhan aja menyelesaikan ini. Dan saya percaya mungkin Mbak hatinya harusnya terketuk ketika menyaksikan ini. Betapa ada Shane yang begitu sangat hatinya luar biasa untuk memaafkan. Ada keluarga juga mama papanya yang juga luar biasa. Jadi stop untuk melakukan kekerasan kepada siapapun. Ya betul. Dan ini biasa orang tua kepada anaknya, setraumanya apapun kita, pasti trauma sekali. Pasti. Kita baik-baik saja, baik-baik. Harus seperti itu. Begitupun raja.
Saat itu kejadian traumatik, ada anak juga di sana. Betul. Sampai sekarang ada komunikasi dan anak membahas tentang ini. Ada trauma juga pasti di anak-anak juga. Pokoknya kalau keingat masa itu, peristiwa itu pasti yang ada itu adalah trauma. Jadi selalu dia tuh bilang ya, dia sampai bilang sama kami, tapi nggak usah dulu lah kalau nggak nyanyi-nyanyi, nggak usah kerja dulu deh. Ya sekarang kalau kita nggak kerja kata kita, kamu mau gimana nanti biaya hidup dan lain-lain, kita kan butuh menabung juga. Iya. Ya. Jadi ya itu masih kita coba dilematis dan itu juga menjadi alasan kami untuk nge-hold dulu acara yang di Malaysia, di Kuala Lumpur tanggal 8 besok. Itu. Aduh, ini Ya banyak-banyak yang trauma ya. Kita juga ikut turut prihatin lah ya terhadap keluarga dan anaknya. Dan ini memang sih kalau boleh aku ikut bicara sedikit sama siapa tadi? Juju. Kita pun dulu juga pernah, kita kan anak-anak kita juga dulu kan kecil-kecil dan istri itu kerja, kita keluar kota. Kita percayakan memang sama asisten rumah tangga. Cuman ya memang sih mungkin ini nggak tahu ya, ini lembaga sosial mana yang harusnya memperhatikan. Karena kan tadi mendengar cerita Juju ini kan umur yang bekerja ini kan mbaknya 17 tahun. Usia 17 tahun itu rentan tidak bisa bekerja mengasuh anak. Aku kenapa bilang kayak gitu? Karena aku memperhatikan apalagi anak-anak sekarang yang otaknya itu adalah untuk happy. Sekarang dia disuruh kerja karena tuntutan lain hal, ekonomi. Dia bekerja untuk merawat anak orang. Ya resikonya ya anak kita akhirnya yang jadi korban. Ya mungkin yang lebih ini lagi sih apa namanya agensinya ya. Harusnya agensinya yang harus dimonitoring oleh pemerintah, oleh negara kita juga bahwa yang bekerja ada standar usia. Itu maksud aku standar usia itu sendiri. Ada kesiapan kerja jadi. Jadi tingkat bertanggung jawab. Betul. Ya walaupun tidak bisa langsung di katakan secara umum tapi memang secara psikologi remaja lah. Itu dia relatif usia segitu adalah emosional tingkat tinggi yang belum bisa mengkanter. Itu. Dan sekali lagi itu tadi balik lagi oknum ya, biar bagaimanapun juga mungkin masih banyak kok di luar sana yang juga bekerja dengan hati. Banyak, betul. Tapi saya mau nanya nih ya, tapi udah ada gantinya si Sen yang ngurus. Iya, jadi sebenarnya yang ngurusin Shen ketika itu tuh mbaknya yang di Kolas, jadi anak saya yang kedua, makanya itu masih muda. Nah mbaknya yang Shenwell itu pas aku mau berangkat ke Amerika tuh orang tuanya kena stroke, jadi dia harus pulang kampung. Nah itu yang sebenarnya dilema, kita cancel apa enggak ya ke Amerika ini. Tapi mau ngomong memang kita harus ngambil Kak. Gitu. Jadi, dari perjalanan ke Amerika pun buat Shen juga. Iya buat Shen juga, jadi memang ini kita sudah doakan aduh apa kita cancel aja ya gitu. Karena mbaknya pulang, tapi mbaknya sudah berjanji nih ketika hari H kita berangkat, mbaknya balik gitu. Nah, tapi ternyata enggak. Jadi tapi melalui berapa ke Amerika mungkin itu jadinya akhirnya Tuhan memperlihatkan bahwa Yes. ada sesuatu. Benar Kak. Apapun harus diambil hikmahnya ya. Benar. Hikmahnya dan kita jadi tahu. Kita jadi daripada tahu. berkepanjangan kita nggak tahu tapi udah parah seperti apa ya. Tapi nanya gitu lu mah emang pengen ngelamar kan lu Nah, kan? enggak. Justru saya mau wanti-wanti. Lebih baik saya yang ngurus Po Banong. Lebih aman udah. Siapa itu Po Banong, Po saya sendiri. Buat ngurusin si Petong. Petong tuh nama anak anaknya. lo, Petong. Suaminya hidung, anaknya petong, Kamana ngurusin. Tapi Fanny sendiri gimana sekarang kondisinya untuk istri? Tiffany lumayan trauma sih bisa dibilang iya Kak. Jadi awalnya memang kami tuh sudah memutuskan untuk aku tuh bekerja, Tiffany tuh di rumah, stay home mother gitu. Nah sekarang pun dia semakin nggak mau keluar rumah lagi karena benar-benar pengen udah deh sama itu dia gitu. Oke, cerita pagi ini bikin kita, teriris-iris. Iya, benar. Kita yang tidak mengalami saja ikut teriris, ikut marah mungkin. Terima kasih sudah bercerita ya. Kita kembali sesaat lagi tetap di FYP For Your Pagi.